Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal UTBK Kimia SBMPTN tahun 2019. Kita mulai di soal yang pertama. Pada suatu percobaan dilakukan reaksi berikut. 2HNO3 tambah 3H2S menghasilkan 3S tambah 2NO tambah 4H2O. Kita langsung ke pertanyaan. Jika 2 mol HNO3 habis bereaksi, jumlah elektron yang terlibat dalam reaksi stoikiometri yang setara adalah. Jadi pertanyaannya mengenai jumlah elektron. Untuk menjawab pertanyaan jumlah elektron menggunakan konsep reaksi redoks. Penyetaraan reaksi redoks bisa menggunakan dua metode. Yang pertama menggunakan metode ion elektron atau biasa disebut dengan metode setengah reaksi. Yang kedua bisa menggunakan metode Bilox atau metode bilangan oksidasi. Keduanya bisa digunakan untuk menentukan jumlah elektron. Yang pertama, kita kerja menggunakan metode ion elektron. Untuk menggunakan metode ion elektron, HNO3 kita akan pisahkan dari reaksi. HNO3 akan menghasilkan dihubungkan dengan unsur yang mirip dengan HNO3 tapi ada di ruas yang sebelahnya, yaitu di ruas kanan. Berarti HNO3 akan dihubungkan dengan NO. Setelah itu diingat kembali aturannya bahwa dalam suasana asam ini tidak disebutkan suasananya asam, tapi karena yang bereaksi adalah asam berarti suasananya adalah suasana asam. Dalam suasana asam, untuk menyetarakan reaksi redoks, yang pertama tambahkan H2O pada ruas yang kurang oksigen sebanyak selisih oksigennya. Di ruas kiri oksigen terdapat 3, di ruas kanan oksigen terdapat 1. Berarti di ruas kanan kekurangan 2 oksigen. Supaya setara, di ruas kanan ditambah dengan 2H2O. Langkah yang kedua, tambahkan H+ pada ruas yang kekurangan hidrogen sebanyak selisih hidrogennya. Di ruas kiri hidrogen ada 1, di ruas kanan hidrogen ada 2 kali 2, 4. Berarti di ruas kiri kekurangan 3 hidrogen. Supaya setara kita tambah dengan 3H+. Setelah menggunakan metode asam, selanjutnya setarakan muatan dengan menambah elektron. Pada ruas yang kelebihan muatan, kita hitung jumlah muatan. Di ruas kiri muatannya ada HNO3, karena tidak memiliki muatan berarti muatannya 0. H+ positif 1, koefisien 3 dikali 3 jadi muatannya 3. Di kanan NO muatannya 0 dan H2O muatannya juga 0. Jadi ruas kanan kelebihan sebanyak 3 muatan. Supaya setara, ruas kanan akan ditambah dengan 3 elektron. Jadi jawabannya sudah kelihatan. Tapi untuk pertanyaan adalah untuk 2 mol HNO3. Untuk 2 mol berarti elektron yang dibutuhkan adalah sebanyak 3 dikali 2. Jadi jawaban yang tepat adalah 6 mol. Kenapa? Karena untuk koefisien HNO31 membutuhkan 3 elektron. Berarti koefisien untuk 2 mol HNO3 membutuhkan 6 mol elektron. Sekarang kita lanjut di metode yang kedua. Metode yang kedua menggunakan metode Bilox atau metode bilangan oksidasi. Nanti dibandingkan kira-kira cara mana yang lebih mudah. Dengan menggunakan metode Bilox, yang pertama kita hubungkan unsur yang mirip. Karena pertanyaannya HNO3 berarti sama, kita hubungkan dengan NO. Setelah itu kita tentukan masing-masing bilangan oksidasinya. Ada unsur H, ada unsur N, dan ada unsur O. Unsur yang kemungkinan berubah biloxnya adalah nitrogen, karena hidrogen sudah punya aturan, yaitu bilangan oksidasinya adalah positif 1. Oksigen bilangan oksidasinya minus 2, karena jumlahnya 3, berarti kalau dikali 3 jadinya minus 6. HNO3 merupakan senyawa netral, sehingga total bilox sama dengan 0. Dan bilangan oksidatif nitrogen untuk memenuhi persamaan di atas yaitu positif 5. Untuk bilangan oksidasi N di ruas kanan, oksigen memiliki bilox minus 2
Karena senyawa netral total sama dengan 0, sehingga N memiliki bilog sama dengan plus 2. Hubungkan perubahannya plus 5 menjadi plus 2, berarti reaksinya reduksi sebanyak 3 kali. Jadi untuk elektron yang dibutuhkan adalah 3 kalau koefisien HNO3 yaitu 1. Untuk 2 mol HNO3 berarti dibutuhkan 3 akan dikali 2 menjadi 6 elektron. Jadi sama, jawaban yang tepat adalah E. Sekarang kita lanjut di soal nomor 2 dengan pernyataan yang sama tetapi pertanyaan yang berbeda. Pada suatu percobaan dilakukan reaksi berikut. 2HNO3 ditambah 3H2S menghasilkan 3S tambah 2NO tambah 4H2O. Kita langsung ke pertanyaan. Jika salah satu reaktan habis bereaksi, maka massa maksimum belerang yang dihasilkan adalah, ini soal tentang stoikiometri. Untuk mengerjakannya, yang pertama kita tuliskan persamaan reaksi yang setara. Persamaan reaksinya adalah 2HNO3 ditambah dengan 3H2S menghasilkan 3S tambah 2NO ditambah dengan 4H2O. Selanjutnya kita hitung masing-masing mol yang diketahui. Ada 30 milimol H2S dan 100 ml larutan HNO3 0,1 molar. Untuk mendapatkan mol dari HNO3 menggunakan rumus mol sama dengan molaritas dikali dengan volume. Molaritas nilainya 0,1, volumenya 100 ml. Jadi kalau dikali hasilnya menjadi 10. Satuannya adalah milimol karena volume masih dalam satuan mililiter. Kita gunakan konsep mol mula-mula, terurai dan sisa. Mol mula-mula dari HNO3 adalah 10 milimol, sedangkan mol mula-mula dari H2S adalah 30 milimol. Pertanyaan dalam soal, massa maksimum belerang yang dihasilkan. Untuk mendapatkan massa berarti menggunakan mol sama dengan massa dibagi dengan AR dari belerang. Massa dari belerang sama dengan mol dikali dengan AR. Sama dengan AR dari belerang adalah 32. Berarti yang belum diketahui adalah mol dari belerang. Untuk menentukan mol dari belerang, karena ada 2 mol yang diketahui yaitu 10 dengan 30, menggunakan konsep pereaksi pembatas. Pembatas adalah pereaksi yang memiliki jumlah mol lebih kecil setelah dibagi koefisien. Karena lebih kecil, pembatas akan habis bereaksi terlebih dahulu. Mol dari HNO3 adalah 10, koefisiennya 2, 10 dibagi 2 menjadi 5. H2S mol 30, koefisien 3, 30 dibagi 3 hasilnya 10. Yang molnya lebih kecil adalah HNO3, jadi HNO3 sebagai pereaksi pembatas dan akan habis terurai. Terurai juga 10. Dia akan habis. Selanjutnya kita cari mol dari H2S. Mol dari H2S adalah koefisien dari H2S yaitu 3 per koefisien HNO3 yaitu 2 dikali dengan mol dari HNO3 yaitu 10. Jadi hasilnya sama dengan 10 dibagi 2, 5. 5 dikali 3 sama dengan 15. Jadi diperoleh nilai mol dari S adalah 15. Jadi 15 milimol dikali ARAG 32 gram per mol, hasilnya sama dengan 480 miligram atau sama dengan 0,48 gram. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Berikutnya saya lanjut di soal nomor 3, masih soal tentang stoikiometri. Seperti cara tadi kita tulis persamaan reaksi setara terlebih dahulu. 2Ag ditambah dengan ZnOH 2 kali menghasilkan Zn ditambah dengan Ag2O ditambah dengan H2O. Kita langsung ke pertanyaan. Jumlah H2O yang dihasilkan dalam reaksi stoikiometri setara untuk 0,01 mol Ag adalah,
Jadi mol Ag adalah 0,01 mol. Pertanyaannya berapa mol H2O yang dibutuhkan? Berarti kita gunakan saja perbandingan koefisien. Koefisien H2O adalah 1 per koefisien Ag adalah 2 dikali mol dari Ag yaitu 0,01. Berarti hasilnya sama dengan 0,01 per 2 atau 1/2 dikali 10 pangkat minus 2 mol. Pertanyaannya dalam satuan milimol. Mol ke milimol dikali dengan 1000. Dikali 1000 berarti hasilnya 10 pangkat minus 2 dengan 1000 habis 2 nol dan 10 dikali setengah hasilnya 5. Satuannya adalah milimol. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Sekarang kita lanjut di soal stoikiometri yang nomor 4. Seperti biasa, untuk soal stoikiometri kita tulis persamaan reaksi setaranya terlebih dahulu. 2Ag ditambah dengan Zn OH 2 kali menghasilkan Zn tambah dengan Ag2O tambah dengan H2O. Selanjutnya kita hitung mol mula-mula, terurai, dan mol sisa. Mol mula-mula dari Ag adalah 0,01 mol logam perak, berarti Ag-nya adalah 0,01 mol. 0,01 mol saya ubah saja menjadi satuan milimol dengan cara dikali 1000, berarti hasilnya menjadi 10 milimol. Kenapa saya ubah menjadi milimol? Karena dalam soal diminta dalam satuan miligram. Berarti mol dari Ag adalah 10 milimol dan mol dari ZnOH 2 kali 50 ml larutan ZnOH 2 kali yang diperoleh dari hasil pengenceran 10 ml larutan ZnOH 2 kali 1 molar. Jadi untuk kita ketahui bersama bahwa pengenceran itu tidak mengubah nilai mol. Jadi sebelum dan setelah diencerkan rumus nilai molnya tetap sama, yang berubah hanya konsentrasinya saja. Jadi seperti soal ini, sebelum diencerkan dengan volume 50 ml, molnya adalah pakai rumus 10 ml dengan 1 mol, berarti mol sama dengan M kali V. M sama dengan 1, volume sama dengan 10. Jadi 1 dikali 10 sama dengan 10. ZnOH 2 kali memiliki mol sama dengan 10. Untuk penjabarannya mengapa pengenceran tidak mengubah nilai mol, melalui rumus pengenceran yaitu M1 kali V1 sama dengan M2 kali V2. M1 V1 untuk sebelum pengenceran dan M2 V2 setelah pengenceran. Sebelum pengenceran M-nya adalah 1, volumenya adalah 10. Setelah pengenceran M2 belum diketahui, volumenya menjadi 50. Berarti M2 sama dengan 1 kali 10, 10 dibagi dengan 50. Hasilnya sama dengan 1/5. Untuk menghitung mol dari ZnOH 2 kali setelah pengenceran menggunakan rumus mol M dikali dengan V. M-nya sama dengan yang diperoleh M2 yaitu 1/5, volumenya menjadi 50. Jadi 1/5 kali 50 tetap yaitu 10 milimol. Jadi saya tekankan kembali bahwa dari pengenceran nilai mol itu tidak berubah. Yang berubah hanya konsentrasi atau molaritasnya. Setelah didapatkan dua nilai mol yaitu 10 milimol Ag dan 10 milimol ZnOH 2 kali, seperti biasa kalau ada dua rumus mol kita cari mol pembatas terlebih dahulu. Mol pembatas adalah mol yang lebih kecil setelah dibagi koefisien. Untuk Ag 10 dibagi 2 yaitu 5, untuk ZnOH 2 kali 10 dibagi 1 yaitu 10. Berarti pembatasnya adalah Ag. Jadi Ag akan habis bereaksi. 10 jadi sisanya 0 atau habis bereaksi. Pertanyaannya dalam soal, jika reaksi berlangsung stoikiometri dan sempurna, massa Zn yang terbentuk dalam reaksi di atas adalah, pertanyaannya berapa massa Zn? Untuk mengetahui massa Zn, menggunakan mol sama dengan massa dibagi dengan AR dari Zn. Berarti massa sama dengan mol dikali dengan AR dari Zn. Molnya sama dengan, belum diketahui AR-nya yaitu 65,4. Untuk mengetahui mol dari Zn menggunakan perbandingan koefisien, menggunakan mol pembatas yaitu 10. Mol dari Zn berarti koefisien dari Zn 1
per koefisien dari Ag 2 dikali dengan mol dari Ag yaitu 10, jadi diperoleh mol dari Zn 10/2 yaitu 5. Sehingga mol dari Zn yaitu 5 dikali dengan 65,4 hasilnya adalah 327 mg karena satuan molnya adalah milimol. Jadi jawaban yang tepat itu adalah B.